Dari mulai yang namanya banjir bandang, yang namanya gempa, yang namanya gunung meletus, yang namanya angin beliung dan sebagainya. Mungkin selama ini kita hanya melihat sebatas alami. Itu karena alam. Memang benar karena alam. Tapi kan alam bisa berontak, alam bisa marah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, Masya Allah, la yusrifus su'a. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya kutip dari surah Qaf ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil biladi hal min mahis. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun wa alqas sam'a wa huwa syahidun. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin. Dan betapa banyak umat yang telah kami binasakan, kami hancurkan sebelum mereka. Hum asyaddu batsyan, hum asyaddu minhum batsyan. Padahal mereka itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka umat yang datang kemudian. Fanaqabu fil biladi hal min mahis. Mereka pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah tempat pelarian dari kebinasaan bagi mereka? Inna fi dzalika, sesungguhnya di dalam yang demikian itu ladzikra, benar-benar terdapat peringatan liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang mempunyai hati, wa alqas sam'a, dan yang menggunakan pendengarannya, wa huwa syahidun, sedangkan ia menyaksikan. Dari kedua ayat ini dari surah Qaf, pada intinya ada tiga hal. Yang pertama yaitu adalah sudah banyak generasi sebelum generasinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak di masa generasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dihancurkan, yang dibinasakan oleh Allah. Padahal mereka adalah generasi yang paling hebat, yang paling kuat. Nah, yang kedua adalah di balik kehancuran, kebinasaan yang telah terjadi di masa generasi terdahulu, terdapat peringatan, pelajaran buat orang-orang yang punya hati, buat orang-orang yang punya pendengaran, serta buat orang-orang yang punya pikiran di dalam menyaksikan segala kejadian. Nah, yang ketiga adalah apa yang bisa kita perbuat bila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkehendak, dengan kehendaknya dan kekuasaannya, dengan kudrat dan iradatnya, hendak menghancurkan kehidupan kita dalam pengertian kiamatus sughra. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kehancuran tatanan kehidupan kita, kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, kehidupan ekonomi, kehidupan berpolitik, itu sudah hancur, sudah berantakan, sudah amburadul. Kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan betapa banyaknya orang yang menjadi pengangguran, betapa banyaknya orang yang miskin, makin banyak orang miskinnya.
Betapa banyaknya orang yang susah, makin banyak lagi orang yang susahnya. Itu karena apa? Karena perbuatan orang-orang yang tidak punya hati, orang-orang yang tidak punya mata, orang-orang yang tidak punya telinga. Yang namanya mal-mal, yang namanya tempat-tempat di mana orang mencari nafkah, itu semuanya bangkrut. Sampai dengan kebangkrutannya itu banyaklah orang-orang yang dirumahkan, dalam arti di PHK. Nah, ayat ini adalah merupakan satu peringatan buat kita, satu pelajaran buat kita, di mana Allah mengatakan wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hum asyaddu basya. Yang dihancurkan, yang dibinasakan generasi-generasi dahulu sebelum generasi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang-orang hebat semuanya, orang kuat. Tapi karena mereka tidak punya hati, tidak punya keimanan, tidak punya mata yang bisa melihat kebenaran, yang bisa melihat kebaikan, dan juga tidak punya mata, tidak punya telinga yang mau mendengar keluhan orang, yang mau mendengar yang namanya kebenaran. Kalau kita mau berpikir, Bapak-bapak dan saudara-saudara, kalau kita mau menyadari maka kita akan selamat dari kehancuran itu. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan kita untuk menghadapi. Apa kita nggak melihat anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang tadi hidupnya senang, yang tadi hidupnya harmonis, yang tadinya hidupnya bahagia, lalu kemudian berantakan. Terjadi keributan, terjadi ketidakharmonisan. Karena apa? Karena masalah ekonomi, karena masalah sosial, karena masalah kemasyarakatan. Sampai yang namanya kita berjabatan tangan saling curiga mencurigai, saling menjaga diri karena apa? Karena takut. Kita bersentuhan kulit takut, kita bertatap muka takut. Kalau kita nggak pernah menyadari, kita nggak pernah sadar dalam hal ini, hancur kita. Lambat laun, secara perlahan-lahan hancur kita. Mungkin ada bapak-bapak anaknya yang menganggur, menjadi pengangguran karena apa? Karena kena PHK. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang punya anak yang buka usaha, yang buka bisnis dan sebagainya, hancur karena apa? Coba kita lihat bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kemurkaannya, kemarahannya, maka semua yang akan terjadi. Bencana, musibah, dari mulai yang namanya banjir bandang, yang namanya gempa, yang namanya gunung meletus, yang namanya angin beliung dan sebagainya. Mungkin selama ini kita hanya melihat sebatas alami. Itu karena alam. Memang benar karena alam. Tapi kan alam bisa berontak, alam bisa marah karena apa? Karena durhakanya manusia kepada Allah. Sehingga banyak terjadi yang namanya bencana. Ini karena sebab apa? Karena sebabnya adalah karena hati kita. Ada satu ayat bapak-bapak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, laqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una
ditampakkan oleh Allah dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati tapi nggak dipakai. Nggak dipakai untuk berpikir, nggak dipakai untuk memahami, nggak dipakai untuk menyadari. Segala peristiwa, segala kejadian yang terjadi, yang kita alami, yang kita lihat. Ada apa? Allah memberikan al-qalbu. Al-qalbu bimakna al-aqlu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kita punya hati nggak pernah kita pakai. Kita hanya cuma berpikir yang penting kita bisa makan, yang lain masa bodoh. Yang penting kita sehat, yang lain masa bodoh. Apa pernah kita berpikir bagaimana kita menyelamatkan yang namanya kehidupan ini? Yang kedua, walahum a'yunun la walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi nggak pernah dipakai untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar kebenaran, mendengarkan kebaikan. Kita hanya bisa mendengar yang negatif-negatif saja, tapi kita nggak pernah bisa mendengar yang namanya yang positif. Kita sering melihat yang namanya berita-berita baik di TV atau di media sosial. Banyak orang yang mati karena corona, banyak orang yang masuk corona, makin banyaknya orang yang terjangkit corona. Kita berpikir apa iya? Musimnya memang musim hujan. Musimnya adalah pergantian cuaca yang selalu berubah-ubah. Ada orang yang sakit, ada orang yang flu, ada orang yang pilek, ada orang yang batuk-batuk. Semuanya. Apa kita dulu nggak pernah sakit apa? Sebelum adanya corona, apa kita ini dulunya nggak pernah sakit? Kenapa nggak dari dulu selalu diributkan itu? Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Kita punya telinga, dengar. Nah kemudian walahum a'yunun la yubsiruna biha. Punya mata tapi nggak dipakai buat melihat yang namanya kebenaran. Kita hanya melihat yang negatif, kita hanya melihat yang nggak baiknya. Bahkan sampai ada orang yang meninggal dunia karena hebohnya, karena isunya adalah karena sebab corona. Di mana hati kita? Di mana kita punya mata? Di mana kita punya telinga? Kita mesti sadar. Jamin keselamatannya. Bahwa dia nggak akan hancur, dia nggak akan binasa, dia nggak akan mati. Kalau memang udah waktunya mati, ya mati. Mau divaksin berapa kali pun, kalau memang sudah takdirnya, sudah ajalnya, mati. Kita pakai hati kita. Kita pakai mata kita untuk melihat kebenaran, untuk melihat yang baik, untuk mendengarkan yang baik, untuk mendengarkan yang benar. Di dalam kita menghadapi persoalan hidup ini, itu memang sudah ada dari zaman nenek-nenek moyang kita, dari zamannya Nabi Adam sampai kita sekarang ini. Siapa yang selalu membuat keonaran di dalam kehidupan kita, itu adalah yang namanya iblis. Iblis itulah yang akan selalu membuat keonaran di dalam kehidupan manusia. Karena iblis tidak pernah mau melihat manusia itu hidup tentram nyaman. Makanya di dalam kitab Minhajul Abidin itu dikatakan, kalau sudah zamannya penuh dengan fitnah, kita lebih baik banyak menyendiri. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Percuma kalau kita banyak dekat sama orang lalu kemudian akan timbul yang namanya fitnah. Sama ada kita menjelekkan orang atau kita dijelekkan orang. Karena itu di dalam kitab Minhajul Abidin dikatakan, kurangi yang namanya bergaul. Kenapa? Karena makin banyaknya kita bergaul, makin banyaknya kita mengenal orang, makin banyaknya kita menyakiti orang atau kita disakiti orang.
Kalau orang yang nggak kita kenal, kalau orang yang nggak kita sayangi, kalau orang yang nggak kita cintai, dia menyakiti kita nggak begitu sakit. Tapi yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita cintai, dia menyakiti kita, mengecewakan kita. Nah, disinilah bapak-bapak dan saudara-saudara, ini dikatakan hal min mahis. Kalau Allah sudah menurunkan yang namanya azab, Allah sudah menurunkan yang namanya kemurkaannya, kita mau lari kemana? Ada tempat untuk kita bersembunyi, ada tempat untuk kita berlari. Hal min mahis. Terjadi angin beliung, kita mau lari kemana coba? Terjadi gempa, kita mau lari kemana? Nggak ada tempat untuk lari kita. Udah pasrah. Nah, di sini bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya menyampaikan 2 ayat dari 2 surah. Yang pertama dari surah Al-Maidah ayat 23. Di situ dikatakan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal, maka hendaknya kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang yang beriman. Nah, ayat ini bapak-bapak dan saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita, kalau memang kita adalah yang mengaku orang yang beriman kepada Allah, tawakal kita hanya kepada Allah. Apa itu tawakal? Tawakal itu adalah menyerahkan jiwa raga kita kepada Allah. Mau kita dikasih sakit, silakan ya Allah. Memang jiwa raga kita adalah milik Allah. Kita mau dikasih hidup yang susah, silakan ya Allah. Karena memang jiwa ragaku ini adalah milik Allah. Kalau ayat ini kita pakai, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalam ayat lain, falyatawakkal Allah. Nah, di sini bapak-bapak dan saudara-saudara, kita cuma tawakal sama Allah. Dengan tawakal kita sama Allah, apapun yang terjadi. Dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu wasilah buat kita untuk selalu kita dekat dengan Allah, untuk selalu kita ingat sama Allah. Dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita makin rajin datang ke masjid, kita makin rajin iktikaf di masjid, kita makin rajin untuk kita selalu berpikir, berdoa kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau kita nggak tawakal sama Allah, jangan ngaku-ngaku sebagai orang beriman. Banyak orang ngaku beriman tapi gak tawakalnya sama Allah. Ini perlu kita sadari, Pak. Perlu kita sadari. Jangan terlalu lama kita menjadi orang yang musyrik, Pak. Jangan terlalu lama. Sadar kita. Sadar kita. Nah, yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat surah Al-Baqarah 172. Di mana di situ dikatakan washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika memang benar-benar kalian itu adalah orang yang mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita punya, semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, itu semua adalah pemberian Allah, karunia Allah, bukan karunia siapa-siapa, bukan pemberiannya siapa-siapa. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam kita beribadah kepada Allah, kita sholat malam, kita sholat tahajud, kita berzikir, kita baca ini, kita minta dalam sholat tahajud kita di malam itu, di malam hari, di menjelang pagi, kita minta sama Allah.
Tapi begitu kita mendapatkan rezeki, ada seseorang memberikan rezeki kepada kita, ada seseorang yang memberikan nikmatnya kepada kita, kita hanya bersyukur sama orang yang memberi itu, tapi kita lupa sama Allah. Karena sebab tahajud kita, karena sebab doa kita, Allah kabulkan. Tapi kita nggak bersyukur sama Allah, kita hanya bersyukur sama manusia yang memberi kepada kita. Anak kita dalam mencari pekerjaan sulit sekali mencari pekerjaan. Dia rajin sholat malamnya, dia rajin sholat tahajudnya, dia rajin baca ini baca itu. Lalu kemudian Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan apa yang dia lakukan dalam sholat tahajudnya. Datanglah ada tawaran untuk dia bisa bekerja, ada panggilan untuk dia bisa bekerja. Kemana dia bersyukurnya? Kemana dia ucapkan rasa terima kasihnya? Hanya kepada manusia, tapi bukan kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah bukan hanya sebatas kata, ucapan alhamdulillah, ucapan syukur, tapi juga kita jalankan segala apa yang diperintahkan Allah, kita jauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini solusinya Bapak-bapak. Yang pertama, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang kedua adalah washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini solusinya. Yang pertama kita tawakal, yang kedua kita bersyukur. Ya Allah, sampai saat ini aku masih hidup, walaupun di mana-mana di kiri kananku, di wilayahku banyak orang yang mati konon katanya karena corona. Engkau masih selamatkan aku, masih melindungi aku. Dengan kita bersyukur kepada Allah, makin banyak kita dekatkan lagi kepada Allah. Makin rajin kita untuk menjalankan yang namanya kewajiban. Kita selalu sehat. Awalnya kita divonis positif corona. Dengan doa keluarga kita, dengan doa orang-orang yang cinta sama kita didoain. Selamat kita, sehat. Kepada siapa kita terima kasihnya? Kepada dokter, kepada rumah sakit. Tapi sama Allah tidak. Sholat kita bukan makin rajin, ibadah kita bukan makin rajin, datang ke masjidnya kita bukan makin semangat, iktikaf kita apalagi, duduk di taklim apalagi. Ingat Pak, dua hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, la haula wala quwata. Kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya power, nggak punya kekuatan. Sekalipun kita punya uang segudang, punya harta segudang, punya pangkat, jabatan, kedudukan, apa bisa menyelamatkan kita dari kematian? Apa bisa menyelamatkan kita dari kehancuran? Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Semua kemewahan, semua yang kita miliki, semua kekuatan yang kita miliki, itu nggak akan ada artinya kalau Allah sudah mentakdirkan. Itu kan ada dalam doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Banyak orang-orang kaya yang tidak bisa menyelamatkan orang tuanya, tidak bisa menyelamatkan istrinya, tidak bisa menyelamatkan anak dan keluarganya dari penyakit. Walaupun dia sudah dibawa ke rumah sakit yang paling mahal dengan dokter yang paling hebat, dengan hartanya dia kerahkan semua, dia keluarkan semuanya, tapi tetap yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut, nggak ada yang bisa nolong. Ya. Nah, disinilah makanya bapak-bapak dan saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Quran tidak hanya sebatas kita baca, Quran tidak hanya sebatas kita hafal, tapi kita pahami. Dengan kita pahami, kita mengerti, lalu kemudian kita amalkan. Banyak orang hafal Quran tapi nggak diamalkan. Karena apa? Karena nggak memahami apa yang dia baca. Nah, mudah-mudahan bapak-bapak dan saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini akan menjadi renungan buat kita.
untuk kita bisa selamat daripada kemunafikan, kemusyrikan, kemurtadan, kekufuran. Nah, selebihnya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Saya hanya punya kewajiban untuk menyampaikan, ya, agar kita selalu berada dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf.